Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang seharusnya malam ini jadwal Ustaz Imam hafizahullah ta'ala ya, dan karena ada sesuatu hal yang saya gantikan, dan insyaallah jadwal saya malam Sabtu akan diisi oleh Ustaz Imam hafizahullah ta'ala. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab Tauhid ya. Kita masuk dalam bab baru, bab minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab minasyirki, dari bentuk kesyirikan. Huruf min di kalimat yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah di dalam kitab ini, yaitu memiliki makna al-istib'adiyah. Min tab'idiyah, bukan istab'idiyah, tab'idiyah. Min di sini artinya tab'idiyah, maksudnya adalah sebagian dari bentuk kesyirikan adalah apa? Beristiadah kepada selain Allah. Bukan maksudnya seluruh kesyirikan itu ada pada meminta pertolongan kepada selain Allah, yang lainnya bukan syirik, bukan demikian maknanya. Tapi di sini min artinya tab'idiyah, sebagian dari bentuk kesyirikan. Dan di sana ada syirik-syirik yang lainnya ya, yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Babun minasyirki al-isti'adzatu bi ghairillah. Bab dari bentuk kesyirikan adalah isti'adah. Apa itu al-isti'adah? Al-isti'adah sebagaimana disebutkan di sini berasal dari kalimat al-'audh. Al-'audh itu artinya meminta tolong atau pertolongan. Jadi sebuah kalimat yang ada huruf sin dan ta-nya itu menunjukkan at-talab ya. Jadi al-isti'adah artinya adalah secara bahasa meminta pertolongan. Meminta pertolongan. Disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ya, sebagaimana kita ketahui al-Imam Al-Qurtubi adalah seorang ulama dari kalangan al-mufassirin. Beliau menyebutkan al-isti'adah adalah meminta perlindungan kepada sesuatu ya, dengan maksud agar terhindar dari sesuatu yang dibenci. Itu al-isti'adah. Saya ulangi, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, al-isti'adah adalah meminta perlindungan kepada sesuatu dengan maksud dan tujuan agar terhindar dari sesuatu yang dibenci. Ya. Nah, ketika seseorang beristi'adah kepada makhluk, yang makhluk tersebut mampu untuk memberikan perlindungan, maka ini tidak dikatakan sebagai apa? Kesyirikan. Ya, sebagaimana di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-isti'adah bil makhluk fihi tafsilun. Ya, meminta pertolongan kepada makhluk di sini perlu dirinci. Fa in kana makhluk la yaqdiru alaih. Kalau seandainya makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan pertolongan, fahiya minasyirki, maka itulah bentuk dari kesyirikan.
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la yajuzu al-isti'adah bil makhluq inda ahadin minal a'immah. Kata Syekhul Islam, tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada makhluk ya di kalangan para ulama Islam, melarang hal tersebut. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan wa hadza laisa ala itlaqi. Pendapat atau ucapan Syekhul Islam ini bukan secara mutlak, tetapi maksud daripada ucapan Syekhul Islam tidak boleh seseorang meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu memberikannya, tidak mampu untuk membantunya. Namun ketika makhluk tersebut mampu untuk memberikannya, maka dibolehkan. Ya, sebagaimana kata beliau di sini, wa ammal isti'adatu bi makhluqin fima yaqdiru alaih fahiya jaizatun. Adapun meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut mampu untuk memberikannya, maka itu dibolehkan. Ya, sebagaimana hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau nukilkan di sini, faman wajada min dzalika malja'an falya'id bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang seseorang mendapatkan tempat untuk dia berlindung, tempat ini makhluk atau bukan? Ya, tempat dia berlindung sesuatu yang dengannya dia bisa berlindung dengannya, maka falyasta'id bih, maka hendaknya dia meminta perlindungan dari tempat tersebut. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi al-isti'adzah yang itu makhluk mampu untuk memberikannya, boleh kita minta tolong. Misalkan ya, kita berada dalam sebuah perjalanan, tiba-tiba ada orang kotorik, orang yang ingin merampok kita. Ya, ada orang yang merampok kita. Ya. Nah, kebetulan di situ ada orang yang kita bisa minta tolong. Lewat dengan mobil yang lain, kita dalam keadaan terdesak, kita stop mobil, tolong saya, tolong bantu saya dirampok ini. Atau kita hubungi orang yang bisa kita hubungi. Ya, ini dibolehkan. Ya, karena makhluk tersebut mampu untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tapi kalau seandainya seseorang meminta sesuatu kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya, ya, sebagaimana disebutkan di sini, wa min dzalika aidan al-isti'adzah bi ashabil qubur fa innahum la yanfa'una wa la yadhurruna fal isti'adzah bihim syirkun akbar sawa kana inda quburihim am ba'idan anhum. Kata Syekh, adapun al-isti'adzah kepada makam, kepada kubur, ya, yang kubur tersebut tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa menghilangkan mudarat, maka isti'adzah meminta tolong kepada kubur tersebut adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kubur tersebut dekat dengannya ataukah kubur tersebut jauh darinya? Ya, dia memanggil-manggil nama orang-orang yang ada dalam kubur tersebut ketika dia mendapatkan bencana, ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dibenci, kemudian dipanggil, ya Syekh fulan, ya wali fulan, bantu saya, tolong saya. Maka ini apa? Perbuatan yang tidak dibolehkan dan tidak dibenarkan karena makhluk tersebut tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Jelas di sini? Baik. Kita baca. Qala Syekh rahimahullah, Syekh menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Jin ayat ke-6. Ya, kata Allah, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Ya, kata Allah, sesungguhnya ada dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta pertolongan dari laki-laki dari kalangan jin. Ya, ada laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta bantuan, ya, kepada laki-laki dari kalangan jin. Fazaduhum rahaqa, dan tidaklah permintaan mereka kepada jin tersebut kecuali semakin menambah lemah mereka. Semakin membuat mereka lemah, semakin mereka tidak memiliki kekuatan ketika mereka meminta bantuannya kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Di sini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, wa huwa naw'un min anwa'il ibadah li'anna dafu ad-darar wa dafu syurur la yaqdiru 'alaihi illa Allah. Ya,
Ini merupakan salah satu dari jenis-jenis ibadah. Al-isti'adzah adalah salah satu dari jenis ibadah. Dikarenakan yang menghilangkan kemudaratan dan menghilangkan kejelekan, yang kejelekan tersebut tidak mampu menghilangkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Faqulu ma la yaqdir alaihi illa Allah fa innahu la yutlabu illa min Allah. Kata beliau, segala sesuatu yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya kecuali hanya Allah, maka tidak boleh sesuatu tersebut diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Fa in tuliba min ghairihi kana dzalika syirkan. Hada wajhun qaulul isti'adzah bi ghairi la min asy-syirki. Nah, kalau seandainya seseorang meminta kepada selain Allah, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah bentuk dari sisi al-isti'adzah, meminta tolong kepada selain Allah itu syirik kapan? Ketika sesuatu tersebut tidak mampu memberikan kecuali hanya Allah. Namun kalau seandainya sesuatu tersebut mampu diberikan oleh selain Allah, maka ini tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Bisa dibedakan kapan isti'adzah itu menjadi syirik dan kapan isti'adzah itu tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Tergantung ya kepada siapa dia minta tolong, apakah mampu manusia tersebut memberikan pertolongan. Kalau manusia mampu memberikan pertolongan, ini tidak terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi kalau manusia tersebut tidak mampu dia berbuat ya hal-hal yang dia minta, maka ini terjatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh di sini, li'anna al-isti'adzatu ibadatun wa sarful ibadah li ghairi la syirkun. Ya, isti'adzah itu adalah ibadah, dan barang siapa yang seseorang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka itu merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Nah, kenapa isti'adzah itu dikatakan meminta pertolongan kepada selain Allah itu syirik? Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-200, wa imma yanzighannaka minasyaitan nazghun fasta'id billah. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila menimpa kepadamu waswas dari syaitan, ya, datang bisikan-bisikan syaitan, datang gangguan-gangguan syaitan, maka apa perintah Allah? Bukan kita meminta bantuan kepada syaitan yang lainnya, bukan kita meminta kepada dukun agar dukun ini bisa menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, tidak. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, fasta'id billah. Ketika menimpa kepadamu gangguan-gangguan atau bisikan-bisikan syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita at-ta'awudz. Ya, kalau seandainya ya ada bisikan-bisikan yang mengganggu kita dalam salat, apa kita baca? Ya, Allahumma inni a'udzubika min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan syaitan. Ya, bukan dengan hal-hal yang itu perkara yang tidak dibolehkan, yang dibenarkan dalam syariat Islam. Misalnya ya, untuk agar supaya dijauhi dari gangguan syaitan, dia menyimpan bawang putih di kantongnya. Ya, dia menyimpan bawang putih. Ini bawang putih sebagai penangkal dari bisikan dan gangguan syaitan. Atau dia memakai galung-galung, atau dia memakai gelang-gelang, atau dia memakai jimat-jimat yang ditulis ya dengan maksud dan tujuan agar terhindar dari bisikan-bisikan syaitan. Ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalung dari tali-tali tadi, tulisan-tulisan tadi yang tidak bisa difahami maknanya, adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa memberikan kepada kita pertolongan. Karena hal-hal yang seperti ini yang mampu memberikan kepada kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami di sini? Baik. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat ya Al-An'am ayat 128. Wa yawma yahsyuruhum jami'an ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal ins wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta' ba'duna bi ba'din wa balaghana ajaluna alladhi ajjalta lana qala an-naru mathwaakum. Perhatikan ayat ini baik-baik. Ayat ini bisa kita jadikan sebagai bantahan kepada sebagian orang ketika mereka meminta bantuan kepada jin, ketika mereka meminta bantuan kepada dukun,
ketika mereka meminta bantuan kepada tukang sihir, ada manfaat yang mereka dapatkan dari permintaan tersebut. Seseorang ketika motornya hilang, dia datang ke dukun, ya, kemudian dukun mengkhabarkan kepadanya, motor kamu di sini dan di sini. Ketika dia ingin mendapatkan anak, kemudian dia datang ke dukun, ya, kemudian membuat ritual-ritual tertentu, yang dia berkhidmat kepada syaitan, kemudian dia mendapatkan apa yang dia minta. Terkadang ini menjadi alasan dari sebagian orang untuk membenarkan praktek-praktek tadi. Ya, terlebih misalnya dia sudah keliling, ya, ke rumah sakit di Indonesia, ke Singapura, ke Malaysia, penyakitnya tidak sembuh. Kemudian tiba-tiba dia mendatangi seorang dukun, seorang tukang sihir, yang kemudian ada praktek-praktek atau ada upacara-upacara tertentu yang kemudian penyakitnya itu hilang. Ya, dan ini menjadi hujjah dari sebagian orang, ya, bahwasanya apa yang dilakukan adalah benar. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam ayat ini. Perhatikan ayatnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ketika kami mengumpulkan mereka seluruhnya, kemudian dikatakan, wahai ma'syaral jin, sesungguhnya kalian telah menyesatkan kebanyakan manusia. Wa qaula awliya'uhum, dan berkata sebagian dari mereka, dari manusia, Rabbana istamta'a ba'duna ba'dan bi ba'din ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah menikmati sebagian kami dengan sebagian yang lainnya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang yang menyembah syaitan, yang menyembah iblis, yang menyembah jin di dunia ini, di dalam neraka, kemudian mereka mengatakan, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah mengambil manfaat sebagian kami dengan sebagian yang lainnya. Jin mengambil manfaat dari orang, dari dukun ini, atau dari orang yang beribadah kepada jin. Apa manfaatnya? Dia beribadah kepadanya, dia sujud kepadanya, dia taat kepadanya. Jelas ya? Mungkin saya pernah cerita di sini, ya, di masjid ini atau di masjid yang lainnya, ya, di negeri Yaman. Waktu itu ada seorang dukun yang dia bertobat, ya. Datang beliau ke pondok atau ke markasnya Syekh, guru kami Syekh Muhammad Al-Imam. Kemudian Syekh Muhammad Al-Imam bertanya kepadanya beberapa soal. Ya. Di antara soal yang ditanyakan oleh Syekh, bagaimana cara engkau bisa menjadi seorang dukun, menjadi seorang tukang sihir? Dia menceritakan melalui fase-fase dan tahap-tahap. Dan tahap yang paling terakhir, kata dia sambil menangis, dia bercerita, saya harus menulis ayat Al-Quran dengan darah haid wanita. Ya. Darah haid wanita merupakan darah yang paling menjijikkan. Ya. Tetapi untuk menghina Al-Quran dan sebagai bentuk pengagungan kepada iblis, dia tulis ayat Al-Quran dengan darah haid wanita. Ya. Dan kemudian dia memiliki kesaktian. Dia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Ya. Nah, profesinya dia disebutkan sebagai imam masjid dan khatib masjid. Ini profesinya dia. Imam masjid dan khatib masjid. Ya, dia sebagai tukang khutbah Jumat, yang mengimami manusia sholat Jumat. Tapi dia nggak pernah mandi wajib. Dia sujud dan rukunya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Untuk syaitannya. Kemudian saya bertanya kepadanya, kenapa engkau, ya, berprofesi sebagai imam masjid dan khatib masjid? Kata dukun ini yang sudah bertobat, supaya saya lebih mudah untuk menipu manusia. Ya, nah kalau seandainya dia pakaiannya pakaian, ya, seperti penyanyi, bertato, rambut panjang, ada orang datang kepada dia? Tidak ada. Tetapi dia memakai pakaian-pakaian Islam, memakai pakaian-pakaian ustaz, pakaian-pakaian ulama, agar mudah menipu manusia. Iya, ini masa dukun? Gak mungkin dukun, dia orangnya saleh kok, dia taat kok, dia imam masjid kok. Ya, bahkan orang belum datang ke masjid, dia sudah datang ke masjid. Ini akan mudah menipu banyak orang. Ya, dan hampir demikian semua praktek-praktek perdukunan. Orang yang datang ke dukun, datang ke tukang sihir, datang ke tukang ramal, atau orang yang pintar, pasti syarat yang pertama yang disyaratkan, dia disuruh berwudu, dia suruh baca Al-Fatihah, dia disuruh sholat 2 rakaat untuk mengikat orang. Ketika kita tanya, kenapa kau datang ke dukun? Bukan dukun, saya disuruh baik-baik kok sama dia. Saya disuruh sholat, saya disuruh puasa, disuruh berzikir, disuruh berwudu. Ya. Namun kita korek, ternyata ada syarat-syarat di balik itu semuanya. Apa syaratnya? Di antara syaratnya, engkau harus mandi 7 kembang, dicampur dengan air, yang kemudian engkau mandi dengan 7 kembang tersebut, dan sebelum maghrib air kembang tersebut kamu
kamu siram di sekeliling rumahmu. Ya. Atau kamu harus membeli seekor ayam berwarna hitam yang beratnya sekian, yang kemudian darahnya kau tumpahkan di tempat ini, kau sembelih di tempat ini. Ya. Ini kapan diberikan syarat seperti ini? Di akhir apa? Di akhir kedatangan dia kepada dukun tersebut. Tapi di awalnya disuruh sholat. Dan memang terkadang apa yang dia inginkan dia dapatkan. Ya, dia dapatkan. Dan ini bukanlah sebagai alasan benarnya perbuatan tersebut. Ya, ini alasan mereka. Ya Allah, sesungguhnya kami mendapatkan kenikmatan sebagian kami dengan sebagian yang lainnya. Kami mengambil manfaat, dia mengambil manfaat kepada kami dan mereka mengambil manfaat dan kami mengambil manfaat darinya. Kami ingin kebal, bisa kebal, diberikan kekebalan, bisa menghilang. Ya, bisa apa lagi misalnya, bisa terbang, bisa mengetahui benda-benda hilang. Ya, ada hal yang kami dapatkan darinya. Apakah kemudian alasan yang diutarakan oleh mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah itu dibenarkan oleh Allah? Perhatikan apa kata Allah dalam Al-Qur'an. Qala an-naru mathwaakum, neraka adalah tempat tinggal kalian. Khalidina fiha, dan kalian kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena apa? Kalian telah meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk tersebut tidak mampu untuk melakukannya. Kalian telah berkhidmat kepada syaitan, kalian telah berkhidmat kepada iblis. Ya, dengan ibadah-ibadah yang saya sebutkan tadi. Bisa difahami di sini? Jadi bukan alasan. Ketika Anda sudah keliling ke rumah sakit yang banyak di negeri ini atau di tempat yang lainnya, tidak sembuh-sembuh penyakit Anda, kemudian Anda mendatangi seorang dukun yang kemudian dia memerintahkan Anda dengan praktek-praktek tertentu, kemudian itu menjadi benar, tidak sama sekali. Dan juga sebaliknya, bukan berarti ketika Anda sudah ruqyah, ya, Anda membaca Al-Quran untuk kesembuhan penyakit Anda minum air zam-zam, Anda minum madu, minum habatus sauda, atau Anda ke dokter kemudian tidak kunjung sembuh, bukan berarti juga ini cara yang salah. Tetapi hakikatnya kita lihat bagaimana praktek yang diajarkan, bukan kita lihat hasilnya. Orang mencari rezeki dengan segala cara, ya, mencari rezeki dengan berdagang, dengan menjadi pegawai, ya, dia bisa dapatkan uang. Tetapi juga orang bisa dapat uang dengan cara apa? Merampok, korupsi. Apakah merampok dan korupsi jadi betul? Ya betul, tetap salah. Bisa difahami? Ya, jadi sesuatu itu tidak lihat dari sisi hasilnya, tetapi sesuatu itu dilihat dari sisi hakikatnya. Ya, seseorang bisa sejuk hatinya dengan banyak cara. Dia bisa sejuk hatinya dengan mendengarkan Al-Quran, dan orang juga bisa sejuk hatinya ketika dia mendengar nyanyian dan musik yang dia sukai, yang dia cintai, dia bisa tenang. Dan ini bukan jadi sebagai standar sebuah kebenaran ketika hatimu tenang mendengar hal-hal yang dilarang dalam syariat Islam. Dan juga bukan berarti salah, saya sudah mendengar Al-Quran tapi saya tidak ada ketenangan ketika saya mendengarkan Al-Quran. Bukan berarti juga mendengar Al-Quran itu salah. Ya, tetapi hati kamu yang rusak, hati kamu yang tidak hidup, hati kamu bagaikan tanah yang disiram dengan air yang kemudian tidak memberikan manfaat apapun dari tanah tersebut. Walaupun datang air, ada tanah-tanah yang disiram dengan air hujan, kemudian dia bisa tumbuh pepohonan dan bisa berbuah. Jelas ya? Jadi bukan air hujannya yang salah, tapi tanahnya. Dan begitu juga bukan Al-Qurannya yang salah, tapi hati kamu yang salah. Bisa difahami di sini? Jadi kesimpulannya, sesuatu tersebut tidak dilihat dari sisi hasilnya, tapi dilihat dari sisi hakikatnya bagaimana. Bisa difahami ya? Ini ayat, ya, antum kalau bisa hafal di surat Al-An'am ayat ke-128, yang dengannya antum bisa menjawab beraneka alasan hujjah yang disampaikan oleh orang-orang yang membenarkan datang perdukunan atau sihir atau meminta bantuan kepada syaitan dengan dalih kami berhasil apa yang kami inginkan. Bisa difahami di sini? Baik. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala di sini, ya'udzuuna bi rijali minal jin, yaitu laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta bantuan kepada laki-laki dari kalangan jin. Berarti apa? Dari ayat ini kita bisa mengambil sebuah faedah
jin itu juga punya jenis kelamin. Jin juga punya jenis kelamin laki-laki, seperti juga manusia punya jenis kelamin laki-laki. Bisa difahami? Baik. Kata Syekh rahimahullah, al-jin muradu bihim alam min alamil ghaib. Yang diinginkan dengan jin di sini adalah sesuatu yang gaib bagi kita, tidak bisa kita lihat yang namanya jin. Ya. Ya'ishuna ma'ana fi hadhil ard. Dan jin itu kata Syekh, dia tinggal bersama kita di bumi ini. Ya. Wa mukallafun, dan mereka juga orang-orang yang dibebani syariat. Kita diperintahkan sholat, mereka juga diperintahkan sholat. Kita diperintahkan puasa, mereka juga diperintahkan puasa. Kita dilarang untuk berbuat perbuatan yang haram, mereka juga berlaku bagi mereka. Apa dalilnya? Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadamu, kata Allah. Jadi syariat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya itu berlaku bagi manusia dan juga berlaku bagi jin. Jelas ya? Makanya disebutkan di sini dalam Sahih Muslim juga, ketika para jin pada waktu itu mereka ingin mencari sebab kenapa berita-berita dari langit itu sudah tidak bisa dicuri. Disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab As-Salah, bab Imam Nawawi menyebutkan bab qiraah, bacaan di salat subuh. Qiraah dalam salat subuh. Iya. Nah, ketika itu jin mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh dan beliau membaca surat jin dalam salat subuhnya. Di antara ayat yang dibaca oleh Nabi pada waktu itu, ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rusydi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Ya, setelah dia mendengar surat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat subuh, jin yang mendengar ayat Quran tadi dia masuk Islam. Dan dia kembali kepada kaumnya. Dia dia sampaikan apa yang dia dengar dari dalam salat Nabi. Ya qaumana inna sami'na qur'anan ajaba. Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar Al-Quran, yang Al-Quran itu sangat ajaib, yang dia akan memberikan petunjuk kepada kami dan kami beriman kepadanya. Dan Al-Quran memerintahkan kepada kita untuk tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini dalil apa yang saya sebutkan tadi, mereka juga termasuk orang-orang yang diajak untuk mengikuti syariat ini. Mafhum di sini? Baik. Kemudian ma'murun bi ta'atillah. Mereka adalah orang-orang yang diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa munhiyun an maksiatillah, dan mereka juga dilarang untuk bermaksiat kepada Allah, mithal ins, sebagaimana juga manusia. Lakinnana la narahum, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Quran, innahu yarakum, sesungguhnya jin tersebut melihat kalian, iblis itu melihat kalian, wa huwa wa qabiluhu, yani jama'atu minal jin. Jadi iblis dan tentara-tentaranya dari kalangan jin itu apa? Melihat kita semuanya. Min haitsu la tarawnahum, dari sisi engkau tidak bisa melihat mereka. Iya. Fahum yarunana wa nanu la narahum. Mereka melihat kita dan kita tidak melihat mereka. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan kepada bagi antum, ya. Atau mungkin ada berdiri sesuatu di benak itu, bagaimana dengan hadis waktu itu Abu Hurairah radhiyallahu taala bertemu dengan jin, ya kan? Ya, waktu itu diajarkan sholat kursi sebelum tidur. Nah, di sini Al Imam Nawawi rahimahullahu taala menjawab bahwasannya jin itu tidak bisa dilihat dari bentuk aslinya kecuali hanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jin-jin yang dia itu dilihat oleh manusia, ya, dia sudah berubah wujudnya. Apakah dia menyerupai seorang manusia seperti datang orang jin kepada siapa? Kepada Abu Hurairah, atau dia berbentuk ular? Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, kalau seandainya ada ular di rumah kita, maka apa? Diperintahkan untuk azan dulu, jangan langsung dibunuh, karena bisa jadi itu apa? Jin yang menyerupai ular. Bisa difahami? Jelas ya? Jadi maksud dari ayat yang kita baca, dan kita tidak bisa melihat jin dari bentuk aslinya, ya, tetapi kita bisa melihat jin. Terkadang jin itu bisa memperlihatkan diri dengan bentuk yang sudah berubah, apakah menjadi manusia atau menjadi hewan dan lain sebagainya, ya. Taib, fahum wa qad yatasawwaruna bi suwar mutasyakkilah, dan dia bisa berubah-ubah bentuk. Wa yatasawwaruna bi suratul hayat, dan terkadang dia bisa berbentuk seperti bentuk ular.
wa bi surati haywanat, dan juga bisa berbentuk seperti ular, seperti hewan-hewan, wa bi surati adamiyin, dan juga dia bisa berbentuk seperti bentuk manusia. Atahumullahul qudrah ala dzalik, dan Allah memberikan kepada mereka kemampuan itu semuanya. Wa hum 'alamun makhluqun min nar, mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan api. Ini keyakinan yang harus kita yakini, karena sebagian orang mereka mengatakan jin itu atau syaitan itu bukan makhluk, tetapi dia sesuatu bisikan-bisikan kejelekan. Sebagaimana malaikat itu bukan makhluk, ya, dia tidak ada sesuatu yang berbentuk, karena nggak masuk akal. Ada makhluk lain selain manusia, nggak masuk akal. Tapi malaikat itu adalah apa? Bisikan-bisikan kebaikan. Jadi syaitan itu bisikan-bisikan kejelekan, adapun malaikat adalah bisikan-bisikan kebaikan. Ini semua adalah batil. Ini tidak benar. Iya, tetapi jin dan syaitan itu memang dia berbentuk, bukan hanya sekedar bisikan. Ya, dengan dalil yang sangat banyak. Di antaranya Nabi SAW atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam Al-Qur'an, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara kana minal kafirin. Ketika kami memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam, seluruhnya sujud kecuali iblis. Nah, kalau seandainya iblis cuma bisikan-bisikan, nggak mungkin Allah perintahkan dia untuk sujud, karena dia berbentuklah diperintahkan oleh Allah untuk dia sujud kepada Adam. Iya, dan juga disebutkan dalam Sahih Muslim dalam kitab Shalat, Nabi SAW pada suatu hari beliau diganggu oleh syaitan ketika beliau sholat. Kemudian selesai beliau sholat, beliau berkata, kalau seandainya bukan doa Nabi Sulaiman, niscaya saya akan mengikat jin yang mengganggu sholat saya di pojok masjid supaya kalian bisa melihatnya. Jelas di sini. Nah, kalau seandainya dia bisikan-bisikan kejelekan, nggak mungkin dia bisa diikat. Tapi karena dia berbentuklah, makanya apa? Rasulullah SAW mengatakan akan saya ikat. Dan Imam Nawawi menyebutkan dengan faedah yang saya sebutkan tadi. Jelas ya, jin tidak bisa dilihat oleh manusia seperti kita dengan bentuk aslinya, tapi dengan bentuk yang lainnya kecuali hanya Rasulullah SAW. Bisa difahami ya? Dan di sana para ulama menulis sebuah kitab khusus tentang jin dan kehidupan jin. Ya, sebuah kitab khusus tentang jin dan kehidupan jin. Ya, ini adalah kitab yang cukup menarik. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan di malam hari ini. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan atau ditanyakan, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya sedikit Ustaz. Ya. Kalau misalkan kita ingin ada teman ingin meminjam uang, Ya. istilahnya, dia dibuat satu kesepakatan antara si peminjam dengan yang meminjam, di pinjam yang dia pinjami itu setara dengan 2,5 gram emas. Ya. Pada saat itu 2,5 gram emas itu sekitar anggap aja 2.500.000. Iya. Bulan depannya pada saat mau pengembaliannya, harga emas di 2,5 gram tadi itu jadi 2.600.000. Iya. Apakah pada saat yang mengembalikan itu apakah itu termasuk riba? Baik. Nah, Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, qul qardin yajri manfa'a wa riba. Setiap pinjaman yang di situ mengalir manfaat itu adalah apa? Riba. Ya, seseorang pinjam uang 100.000 kembali 110.000 riba. Seseorang pinjam uang 100.000 disyaratkan tetap kembali 100.000, tetapi tolong saya dibonceng pulang ke rumah. Ini juga ada manfaat, itu tidak dibolehkan. Masuk dalam umuman hadis yang saya sebutkan tadi. Nah, bagaimana dengan kasus yang disebutkan? Misalnya seseorang pinjam uang, ya, 2 juta rupiah, tetapi dia jadikan 2 juta rupiah itu dengan harga emas. Misalnya harga emas hari ini berapa? Misalnya harga emas 2 juta rupiah itu dapat 2 gram. Kita bilang 2 gram. 2 gram. Berarti kamu utang dengan saya emas sebanyak berapa gram? 2 gram. Ya. Nah, ketika dia membayar hutang, dia harus membayar dengan jumlah berapa? 2 gram emas. Nah, kalau 2 gram emas turun sudah jadi 1,5 juta, ya sudah, qadarullah masyafa'al. Tapi kalau seandainya naik, ya sudah, dia beruntung. Tetapi dengan harga emasnya. Nah, apakah boleh dia membayar selain emas dengan dia bayar dengan uang? Dibolehkan, tetapi dengan syarat harga emas pada hari itu. Jadi dia telepon ke toko, berapa harga emas hari ini? 2.100.000. Ya sudah, ini tidak dianggap riba. Karena apa? Karena dia sudah kurskan dari awal, Pak, dengan harga emas. Paham ya? Jadi
Jadi bayarnya dengan harga emas hari itu. Tapi kalau seandainya dia pinjam uang 2 juta kembali 2.100.000, jelas ini riba. Jelas ya, jelas ini riba. Mafhum di sini? Allah taala. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita membedakan Ustaz, itu praktek perdukunan atau bukan? Karena banyak kita melihat itu ada seperti ru'yah dan seperti ada juga praktek perdukunan bisa mengeluarkan ru'yah, juga bisa mengeluarkan waktu. Mengeluarkan apa? Mengeluarkan waktu juga. Baik. Kita nggak bisa membedakan apakah itu praktek perdukunan atau bukan. Itu yang pertama Ustaz. Ya. Yang kedua, ini keluar dari malam ini. Itu bagaimana dengan hukum yang di zaman Rasulullah tidak layak lagi digunakan saat ini. Misalnya ada orang berpendapat ketika kita bersafar itu zaman dulu tidak banyak masjid, jadi tidak boleh mengkasar atau menjamak sholat. Tapi sekarang itu kan 5 meter satu masjid, 5 meter satu masjid. Ada yang berpendapat tidak layak lagi Ustaz. Bagaimana kita menjelaskan? Baik. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan perdukunan dan praktek-prakteknya sebenarnya insya Allah kita akan sampai kepada bab yang khusus dalam membahas masalah ini. Cuman secara gambaran umum saja, ya, seseorang membedakan di antara dukun, ya, praktek kesyirikan dengan praktek-praktek yang itu adalah perkara yang mubah. Pertama dilihat dari sisi akidah orang tersebut, dia akidahnya lurus atau tidak, jelas ya. Kemudian memang kelihatan kalau orang yang dia prakteknya perdukunan itu punya ciri-ciri tertentu. Antum ketika datang ke sana langsung, nama kamu siapa? Kita kasih tahu nama saya Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan, benar? Kan kayak, masya Allah, dia belum pernah kenalan sama saya, dia tahu bapak saya, dia tahu nama kakek saya, dia tahu di mana saya tinggal. Ini apa? Ini sengaja memang dia menggunakan hal yang seperti ini supaya orang tersebut kagum dengannya. Padahal ini semuanya meminta bantuan dari siapa? Dari syaitan. Jelas ya? Dia meminta bantuan dari syaitan. Iya. Dan kemudian ketika yang dibaca ada sesuatu kalimat-kalimat yang tidak difahami. Lafaz bahasa Arab bukan, bahasa Aceh bukan, bahasa Indonesia juga bukan. Iya. Dan setelahnya ada syarat-syarat tertentu. Syaratnya harus puasa ini sekian hari. Iya. Yang itu tidak ada datang syariat dalam Islam. Ya. Atau syarat lagi kamu tidak boleh makan ini. Ya. Kamu harus tidur dengan pakaian seperti ini. Jelas ini syarat-syarat yang aneh. Tapi beda dengan ruqyah, kita datang meruqyah baca Al-Quran sudah selesai. Ya, baca Quran selesai. Jelas ya? Ini insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang lebih panjang lebar. Kemudian yang kedua, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang hukum tentang safar, qasar salat dalam safar itu berlaku sampai yaumul qiyamah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah." Apabila kalian sudah mulai melakukan perjalanan safar, maka tidak masalah bagi kalian untuk qasar salat. Di sinilah perkaranya al-ubudiyah, ta'abbud. Nah, ketika itulah perkaranya al-ubudiyah, maka dia berlaku sampai yaumul qiyamah. Tidak ada yang bisa memalingkannya kecuali apa? Kecuali nas yang datang kepada kita di Al-Quran atau hadis itu sendiri. Jadi tidak bisa ini diilahkan karena apa? Karena tidak ada masjid pada zaman itu. Ya, nah ketika ilahnya ini adalah ini dan ini membutuhkan dalil, apa dalilnya? Dan terbukti para ulama dari zaman Rasulullah SAW dari kalangan sahabat ulama seterusnya mereka tetap membahas tentang apa? Hukum qasar di dalam salat. Bolehnya seseorang menjamak atau mengqasar salat dalam keadaan safarnya. Jelas di sini ya. Tapi Allah a'lam bishawab, karena waktu kita sempit, insyaallah taala mungkin pada pertemuan yang akan datang kita sebutkan dalil-dalilnya dan ucapan-ucapan para ulama sehingga tidak terkesan ini adalah ucapan saya sambil jalan. Nah, Allah taala a'lam bishawab. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.